secanggih apapun sistem yang dibangun, secanggih apapun sistem informasi yang dibangun oleh bank itu tetap tidak imun gitu terhadap ancaman cyber security. Salah satu yang menarik gitu dari bank digital itu untuk investasi, jadi mereka itu memberikan bunga itu lebih tinggi daripada bunga bank pada umumnya. Today kita bakalan bahas topik yang menarik. Betul. Perkenalkan saya Fajri dan ini teman saya Namanya Muhammad Alfiansa. Muhammad Alfiansa. Topik kita apa nih hari ini? Tema kita hari ini adalah digital banking. Ini cukup menarik karena mungkin di kalangan anak muda lagi hype-nya mungkin anak muda semuanya udah pakai banking ini. Hampir semua. Oke teman-teman semua, kita kebetulan bersama kita udah hadir Pak Sucahyono. Halo Pak Sucahyono. Halo Pak Jiri. Halo Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Baik biasa. Baik. Teman-teman yang belum tahu nih, siapa nih Pak Jiri? Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu kan. Oke, halo teman-teman sekalian. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Sucahyono dan saya saat ini berprofesi sebagai dosen di jurusan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, langsung kita tanpa basa-basi lagi nih Pak. Kalau misalkan kita bahas soal digital banking atau bank digital ini Pak, itu apa sih faktor yang membuat bank digital itu populer gitu Pak? Atau ya banyak yang make di kalangan masyarakat sekarang dulu? Kita bedain dulu ya istilah digital banking dan bank digital. Oke. Karena meskipun istilahnya itu mirip-mirip itu artinya agak sedikit berbeda. Oke. Kalau bank digital itu berarti bank yang secara menyeluruh itu beroperasi secara digital gitu. Jadi dari awal pertama kali kita buka rekening menjadi nasabah itu dapat dilakukan secara digital hanya dengan bantuan device, smartphone dan juga internet kita bisa menjadi nasabah daripada bank digital. Contohnya kan banyak sekali, ada Cbank, Neocommerce, Jago dan lain sebagainya. Sementara digital banking itu adalah layanan digital yang disediakan oleh bank-bank konvensional pada umumnya gitu. Jadi misalnya kalau di Bank Mandiri kita punya mereka punya living mandiri. Kalau misalnya pengguna BRI itu ada Limo, dan ada MBCA dan juga bank-bank lain sebagainya itu punya layanan digital banking masing-masing gitu. Nah terkait pertanyaannya kenapa sih bank digital itu sekarang booming banget gitu ya? Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang mendukung bank digital ini berkembang. Yang pertama adalah perkembangan teknologi tentu saja ya. Semakin hari itu kan teknologi semakin berkembang dan kemunculan teknologi ini kan membuat orang lebih banyak menggunakan smartphone. Itu pertama kan. Data dari Databox di tahun 2024 itu menunjukkan bahwasanya smartphone users, pengguna smartphone di Indonesia itu sudah mencapai 89% dari total populasi di Indonesia. Jadi sekitar 230 juta jiwa ya. Dan orang-orang yang memakai smartphone itu kan cenderung untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone mereka gitu. Kalau mereka itu ingin berbelanja, mereka tinggal download aplikasi e-commerce. Pun demikian dengan transaksi perbankan atau transaksi digital, mereka cenderung itu lebih menyukai untuk menggunakan transaksi digital dan itu kemudian memunculkan minat untuk mendownload atau menjadi nasabah dari bank-bank digital. Itu pertama. Satu, jadi perkembangan teknologi sangat mendukung dari perkembangan ekosistem digital di negeri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Utamanya adalah para Gen Z dan juga para milenial. Ini teman-teman kan Gen Z ya? Betul, Gen Z. Tapi ini milenial nih Pak? Sama saya dong. Saya milenial, maksudnya milenial. Nah, orang-orang yang di kategori Gen Z dan milenial itu kan mereka cenderung lebih menyukai sesuatu yang sifatnya lebih cepat, lebih fleksibel, instan, dan termasuk juga dalam layanan perbankan ini yang mereka lebih menyukai untuk mendapatkan tracking bank itu dengan cepat gitu. Nah, yang bank digital itu menawarkan itu gitu kan. Maksudnya kita kan tidak terlalu suka gitu ya, mengantri di kantor cabang, lama banget gitu. KS-nya juga kadang-kadang ada yang jutek gitu kan. Belum lagi ada ibu-ibu yang di depan itu ngerumpi sana sini gitu kan. Ada yang ini waktu lagi
gitu lah. Nah itu kita kan lebih suka yang penting kalau ada yang cepat ngapain repot-repot ya gitu. Nah itu satu. Itu bank digital itu jadi bisa lebih cepat, lebih fleksibel, lebih yang mudah dilakukan, bisa dilakukan kapan saja dan kapan saja 24 jam sehari selama 1 minggu selama 1 tahun itu bisa itu diakses gitu. Terus itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu faktornya itu antara lain adalah adanya pandemi COVID yang terjadi beberapa tahun lalu. COVID-19 itu kan terjadi di akhir tahun 2019. Pertama kali kasusnya ditemukan di Wuhan kan, terus masuk ke Indonesia sendiri di tahun 2020 kalau biasa di bulan Maret gitu. Nah setelah itu kan pemerintah memperlakukan kebijakan lockdown atau kalau di sini kan kenyamanan ya PSBB gitu. PSBB pembatasan sosial berskala besar gitu. Di mana orang-orang yang biasanya itu pergi ke kantor warawiri, biasanya warawiri ke sekolah, ke pasar atau ke tempat kerja kemana-mana itu dibatasi kegiatannya. Mereka cenderung berfokus berkegiatan di sekitar rumah saja. Nah itu kan aktivitas yang mereka jalani juga lebih banyak menggunakan handphone dan menggunakan internet. Mereka beli sesuatu pakai internet pun dengan transaksi yang mereka lakukan lebih banyak menggunakan internet dan pembayaran digital. Nah, akhirnya hal ini juga memunculkan minat masyarakat untuk lebih banyak menggunakan bank digital. Kemudian yang lain adalah dukungan dari regulasi. Kalau di kita ini kan instansi yang mengatur regulasi tentang perbankan ini ada Bank Indonesia dan juga OJK, dan kedua lembaga itu sangat mendukung terciptanya iklim perbankan secara digital di Indonesia ini. Terus kemudian antara masalah yang hal lain yang mendukung adalah masuknya investor teknologi. Maksudnya gini, Indonesia ini kan negara yang sangat besar, populasinya besar, kita negara dengan populasi nomor 4 ya, teman benar kan ya? Ya, nanti kalau ya koreksi mungkin bisa di komen ya teman. Ya, pokoknya kalau nggak 4, 5 gitu, pokoknya 4 kan. Yang pertama India, China, Amerika, terus kita. Iya. 4. Terus kita berarti itu pasar yang sangat besar sekali, itu sangat menarik sekali gitu. Sehingga orang-orang yang bergerak di bidang teknologi itu menganggap bahwa ini pasar yang sangat potensial gitu, termasuk untuk dimasuki perbankan digital. Makanya orang-orang yang berbasis teknologi itu tadi seperti misalnya orang-orang yang di Bali Gojek itu mereka berinvestasi di bank digital yang berupa Bank Jago. Terus kemudian ada itu grup korporasi yang sangat besar Alibaba. Alibaba itu kan dia berinvestasi di newcomers gitu. Terus kemudian ada marketplace yang teman-teman sering pakai, Shopee. Itu kan mereka juga berinvestasi di Cbank, dan mereka ini saling membangun ekosistem sendiri, dan itu menjadikan integrasi antara bank digital dengan e-commerce itu menjadi jauh lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman berbelanja di Shopee dan teman-teman ini punya akun bank New Bank, Cbank, itu kan transaksinya jauh lebih smooth, lebih mudah dan banyak keunggulan di situ dibandingkan kalau kamu misalnya, kalau saya itu sebagai customer itu berbelanja di Shopee pakai BNI atau bank yang lain gitu. Itu beberapa hal tersebut itu yang membuat perkembangan bank digital itu menjadi sangat booming sekarang ini. Oke, tadi yang menarik tadi ya, kita ngiranya tuh bank digital sama digital banking itu sama gitu ya. Ternyata setelah Pak Sudaya tahu beda ternyata. Iya. Kalau digital banking itu bank layanan perbankan digital. Yang dia itu full digital ya Pak. Yang diberikan yang merupakan cabang daripada bank konvensional pada umumnya. Oke, digital banking itu misal kayak BBRI punya Limo gitu. Kalau bank digital full digital, meskipun kalau dilihat dari perundang-undangan bank gitu ya di Indonesia ini kan kategori bank itu cuma ada 2, jadi bank umum sama bank perkreditan rakyat gitu, BPR. Nah, secara undang-undang, bank digital ini itu masuk ke dalam bank umum, tapi dia itu berbeda secara model bisnisnya, jadi seluruhnya dilakukan secara digital. Dan perbedaan bank digital dengan bank konvensional pada umumnya itu ya salah satu yang paling mencolok itu adalah tentang kantor cabang. Anak muda zaman sekarang nih, yang setelah udah pakai digital banking maupun banking digital tadi. Nah, itu soal keamanan data. Kadang pasti ada aja mahasiswa atau teman-teman di luar sana yang
sudah gara-gara pakai digital banking atau banking digital ini merasa ada telepon yang nggak benar mungkin kan, ada penipuan. betul penipuan, ada SMS yang macam-macam atau gimana gitu Pak. Nah, kalau dilihat dari sisi seorang bapak nih, apa sih yang membuat maraknya terjadi hal-hal seperti ini? Iya. Oke. Kalau risiko sendiri itu kan pasti di semua industri ada ya, di farmasi juga ada, di industri lain juga ada, termasuk di bank digital ini juga pasti ada. Risikonya berbagai macam-macam. Kalau yang pertama mungkin bisa dari pihak internal, jadi tentang pengelolaan data nasabah yang dilakukan oleh internal banknya itu sendiri. Itu sebabnya kenapa OJK sebagai badan pengawas perbankan di Indonesia itu mereka sangat mereka mewajibkan kan para bank-bank ini untuk dapat menjamin keamanan data nasabah. Terus kemudian mereka juga meminta para bank-bank ini untuk memberikan laporan pengelolaan data nasabah secara berkala kepada OJK sehingga nanti mereka bisa melihat reportnya itu seperti apa gitu. Itu jadi kadang-kadang kan ada gitu orang-orang di dalam internal perusahaan itu yang mohon maaf tidak jujur gitu. Nah, itu kan kalau mereka mencari keuntungan sendiri mereka itu bisa mencuri datanya terus mereka perjualbelikan data itu kan bisa. Kalau di zaman sekarang itu kan ada istilah yang mungkin teman-teman pernah dengar, data is the new oil. Data itu adalah minyak yang baru, artinya data itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk mencari cuan, untuk mencari uang gitu. Oh, saya pernah dengar tuh Pak, yang baru-baru ini, yang di Depok kalau nggak salah, yang scan retina yang dapat 800.000 itu Pak. Nah itu mungkin bisa jadi Dari data-data, indikasi. iya, dari data-data Kan itu. retina kan mungkin banyak ya yang tadi nyambung ke IKTP atau segala macam, pribadi. Sekarang dari stok itu Pak. Iya. Nah itu kan termasuk salah satu ancaman juga. Iya betul. Oke, itu satu tadi dari pihak internal. Terus kemudian juga ada ancaman dari pihak eksternal gitu, yang berupa dari hacker gitu ya, para peretas gitu. Kan kita beberapa kali dengar ya di negeri ini ada bank-bank tertentu yang diretas gitu, meskipun datanya dicuri gitu ya, meskipun uangnya itu tidak, tapi kan itu menunjukkan bahwasanya masih ada sisi lemahnya dari sistem ya cyber security-nya gitu. Jadi secanggih apapun sistem yang dibangun, secanggih apapun sistem informasi yang dibangun oleh bank itu tetap tidak imun gitu terhadap ancaman cyber security. Itu kemudian ancaman yang lain itu adalah bukan terhadap sistem perbankannya, tetapi terhadap device yang digunakan oleh nasabah. Gitu. Jadi misalnya ancamannya berupa phishing gitu kan. Phishing ya. Kita maksudnya kita lagi ini melihat HP kita lagi mengakses HP kita, terus tiba-tiba HP kita dihack gitu. Salah satu phishingnya adalah kan itu dia mengirim link terus kita klik gitu. Terus nanti data kita terserap sama mereka. Nah tiba-tiba kalau misalnya data bank digital kita terserap sama mereka, kan mereka bisa login tuh ke akun kita. Nah kalau begitu kan bahaya gitu. Uang kita bisa segera berpindah gitu. Jadi misalnya tadinya kita saldonya 10 juta, 20 juta, tiba-tiba 3 detik kemudian jadi zero, jadi kosong. Jadi rugi dong. Berarti buat teman-teman kalau misalkan dapat SMS atau apapun itu pesan yang berbentuk phishing yang nggak tahu ya, betul yang nggak dikenal ya, itu sebaiknya Modusnya banyak kayak ada undangan. Iya, itu sering banget, itu sering banget. Ada apa yang bisa tuh Bank BRI itu ada apa namanya himbauan. Iya, Apa gitu gitu. Padahal itu udah resmi dari Bank BRI ya. Oknum. Jadi kalian sebaiknya menghindari atau kalau bisa ya udahlah cukup ya udah baca aja gitu. Langsung delete kan? Ya, bisa langsung delete atau blokir gitu ya kan. Kalau memang bukan resmi, langsung dihapus saja, langsung di blok, jangan dipencet atau kalau kepo, jangan deh jadi Siapa yang mengundang gitu kan. Iya, Daripada yang lain-lain. menarik ya teman-teman pembahasan kita. Nextnya bakal dilanjutin sama teman kita. Betul. Langsung kita panggil aja kan ya. Boleh. Tadi sebelum kita kan menarik banget nih Pak obrolan sama teman-teman saya sebelumnya. Nah sekarang nih kita bahas selain yang tadi teman saya bahas itu kan ada faktor-faktornya gitu kan faktor-faktor dari bank digital itu apa gitu kan. Nah sekarang nih saya juga penasaran nih Pak tentang soal inklusi keuangannya gitu kan. Terus apakah bank digital ini tuh
Memang salah satu keunggulan dari bank digital ini adalah dia mencoba memberikan inklusi keuangan yang lebih luas gitu lah ya, kepada para nasabah gitu. Kalau misalnya nih orang-orang yang kalau disebutnya itu tidak bankable, itu bisa itu mengakses bank digital dan kemudian mendapatkan kredit dari situ. Kalau misalnya kita mau mengajukan kredit ke bank umum dong, itu misalnya, itu kan banyak persyaratannya, dan salah satu syarat yang sangat terlihat gitu perbedaannya dengan bank digital itu adalah adanya agunan gitu, dimana itu menjadi sebuah jaminan gitu. Dan biasanya agunannya itu kan nilainya lebih tinggi daripada angka atau nominal kredit yang kita ajukan. Kalau misalnya kita mengajukan kredit 20 juta gitu, kita harus memberikan sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, meskipun kalau di bank-bank umum itu juga ada namanya KPA gitu, kredit tanpa agunan, tapi itu kan bunganya tinggi sekali gitu. Nah, sementara kalau di bank digital ini dia memberikan kemudahan nih kepada orang-orang yang tadi disebutnya tidak bankable itu untuk mendapatkan kredit yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka tidak perlu menyiapkan agunan gitu. Jadi itu kan salah satu cara untuk membuat layanan perbankan itu lebih inklusif lagi kepada para nasabah. Berarti bedanya tuh kalau misalkan bank konven itu kan tadi Bapak bilang KTA ya. Itu apa namanya, kalau misalnya bank digital itu seperti apa tadi Pak? Pay letter, Terus bermacam-macamnya. ya salah satu utamanya yang sering dipakai orang itu adalah pay letter. Oke Pak, selanjutnya kayaknya tuh kalau dilihat-lihat ya Pak dari persaingan di industri perbankan itu kayaknya bank digital ini jadi pemain yang baru yang cukup kuat gitu. Terus gimana dengan dampaknya buat bank-bank yang konvensional yang udah lama berdiri gitu? Oke, menarik sekali karena sekarang ini memang arahnya kan menuju ke sana, arahnya menuju ke digital gitu. Jadi banyak bank-bank yang besar itu mereka juga membuat bank digital gitu. Seperti kayak BCA itu membuat Blue gitu. Tapi kalau diukur dari skala gitu, meskipun kelihatannya bank digital ini booming banget, ramai banget, sudah banyak orang yang pakai, tapi tetap skalanya itu masih kalah jauh daripada bank-bank yang konvensional yang besar itu. Kalau dilihat datanya dari 15 tahun terakhir itu, para penguasa market share di Indonesia itu yang paling beberapa bank saja yang paling besar itu ada BCA, Mandiri, BNI, sama BRI gitu. Ya kalau bank-bank digital ini masih sangat kecil gitu, meskipun kelihatannya itu booming sekali, dan memang booming itu, tapi kalau dibandingkan dengan bank-bank itu tadi itu masih sangat kecil. Nah, kedepannya mungkin arahnya emang ke sana gitu. Jadi kalau corporate itu, kalau bank-bank yang besar itu akan menangani itu bisnis-bisnis dengan para corporate gitu. Jadi dan kalau yang bank-bank digital ini akan menangani yang sifatnya itu retail atau nasabah-nasabah yang perorangan. Gitu. Itu menurut Bapak seberapa besar sih bank digital ini tuh udah mengubah cara anak muda untuk mengatur keuangan mereka seperti nabung, terus dia bisa untuk menjaga pengelolaan keuangan mereka sendiri gitu Pak. Oke, pertanyaan menarik sekali. Jumlah daripada Gen Z, generasi teman-teman sekarang di Indonesia itu kan sekitar 75 juta orang, atau sekitar 28%, dan jumlah milenial itu lebih sedikit, sekitar 70 juta atau sekitar 25 sampai 26% lah. Tapi kalau keduanya digabung itu, di mana keduanya itu adalah merupakan generasi yang paling banyak mengkonsumsi bank digital, itu kan banyak, sekitar 52%-an lebih gitu dari penduduk Indonesia. Nah, mereka ini kan sangat suka gitu yang praktis. Mereka kalau berbelanja lebih suka pakai handphone, mereka kalau bayar lebih suka pakai tap doang gitu kan, kris. Nah, itu tentu saja akan membuat perkembangan bank digital semakin lama akan semakin berkembang. Apalagi nanti ke depannya itu kan akan semakin banyak generasi baru yang kemudian melek teknologi dan kemudian menggunakan bank digital ini. Dan itu ditambah dengan pertumbuhan penggunaan layanan keuangan yang semakin tahun semakin bertambah gitu. Kalau kita lihat datanya per 2024 itu para pengguna BUFAS itu meningkat sekitar lebih dari 50% per tahun. Ya. Terus kemudian pengguna KRIS, termasuk kamu juga pastinya, itu meningkat lebih dari 217%. Artinya perkembangannya kan cepat sekali. Nah,
menyinggung dari pertanyaan kamu, ini banyak sekali generasi muda menggunakan gen apa namanya bank digital. Iya, itu kan bisa dilihat daripada intensinya dulu sih sebenarnya, niatnya dulu menggunakan bank digital itu apa. Kalau kita lihat kan ada beberapa niatan orang menggunakan bank digital. Yang pertama mungkin karena lebih praktis dalam artian dia bisa menggunakan bank digital untuk membantu kehidupannya dia dalam berbagai macam hal, untuk pembayaran, untuk transaksi dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah apakah niatnya menggunakan bank digital itu juga bisa untuk investment misalnya, untuk mendapatkan keuntungan. Karena kalau kita lihat bank digital itu kan memberikan bunga yang lebih tinggi daripada bank konvensional pada umumnya. Kalau bank konvensional itu paling memberikan bunga tidak lebih dari 1% per tahun. Ada misalnya ada bank yang bunganya itu progresif juga. Jadi kalau misalnya kamu punya uang 20 juta, kamu bunganya misalnya 25%. Terus kalau kamu misalnya punya uang 50 juta, kamu bunganya naik gitu jadi 0,5% gitu. Tapi jarang gitu yang ada bank yang memberikan bunga lebih dari 1%. Artinya bunganya itu rendah sekali gitu kalau di bank konvensional. Tapi kalau bank digital ini kan para generasi milenial yang ingin berinvestasi di situ bisa, karena mereka itu memberikan bunga yang relatif tinggi gitu. Kalau kayak misalnya ada bank yang memberikan bunga 4,25% gitu. Kalau yang seperti Citibank itu kan sekitar 3-4% juga. Dan 4,25% itu kan masih dalam batas bunga yang aman yang dijamin oleh LPS gitu. Kalau lebih dari itu kan tidak dijamin sama LPS. Iya. Maksudnya kan gini, kalau misalnya banknya itu amit-amit itu apa namanya bangkrut, kolaps dan kemudian dilikuidasi, itu kalau misalnya suku bunganya masih 4,25% kan artinya masih bisa dibalikan gitu uang nasabahnya. Jadi kalau kamu misalnya punya uang 1 miliar di bank, terus banknya likuidasi, itu masih dapat gitu. Tapi kalau misalnya banknya itu memberikan suku bunga lebih daripada LPS, itu batas LPS 4,25% atau 5% gitu, itu kan berarti kalau ketika banknya itu kolaps dan banknya dilikuidasi, kamu uangnya hilang semua gitu. Nah itu salah satu yang menarik gitu dari bank digital itu untuk investasi. Jadi mereka itu memberikan bunga itu lebih tinggi daripada bunga bank pada umumnya. Ada juga bank yang memberikan bunga sampai 8%, itu kayak bunga Krom pernah memberikan bunga interestnya itu 8%, dan itu kan tinggi sekali gitu. Nah, terus sejauh mana sih Pak model bank digital ini dapat menggantikan peran bank konvensional gitu Pak? Dalam beberapa kasus tadi, dalam beberapa hal tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya arahnya itu ke depan kemungkinan gitu. Kalau dilihat nanti bank-bank yang besar itu akan berurusan dengan yang sifatnya corporate, yang commerce gitu. Tapi kalau yang retail, yang nasabah per individu itu yang akan lebih banyak menggunakan bank digital. Jadi peranannya, kalau kamu tanya peranannya bank digital menggantikan bank umum, itu ya tadi kalau skalanya itu masih kecil gitu, itu biasanya skalanya personal, itu bisa bank digital menggantikan peranan corporate yang besar, peranan bank yang besar. Tapi kalau sudah sistemnya sifatnya corporate perusahaan besar, itu sih kayaknya bank digital masih belum ya, karena kan bank digital biasanya modalnya itu masih sedikit gitu. Kalau taruh kamu misalnya kita itu kalau punya uang, apa iya kita akan taruh semuanya di bank digital gitu? Meskipun enggak kan, pasti kan ke porsinya lebih banyak ke bank yang sudah existing gitu, yang sudah besar itu, yang sudah lebih terpercaya gitu lah ya. Itu juga salah satu hal sih yang perlu dilihat ketika kita mendukung transformasi digital ini, bahwasanya ada orang-orang gitu, yang mereka itu cenderung tidak terlalu menyukai perubahan. Jadi resistance to change-nya itu tinggi. Yang dalam hal ini biasanya adalah orang-orang yang mohon maaf umurnya udah tua gitu, dan mereka sudah nyaman di hidup mereka sudah nyaman di kebiasaan mereka, sehingga kalau ada apa digital apaan sih gitu, ngapain gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kita sebagai generasi yang lebih muda itu untuk tugas kita ya untuk lebih mengedukasi orang-orang itu yang mereka lebih melek literasi digital dan juga literasi perbankan. Menurut Bapak, gimana sih prediksi di masa depan buat bank digital di Indonesia itu? Apakah cuma tren sesaat atau akan
bank gitu. Ada nggak pesan-pesan yang buat kita yang sering pakai bank digital gitu Pak? Kalau trennya itu kan cenderung naik ya. Iya. Kayak tadi sudah kita bahas bahwasanya pembayaran secara digital itu naik dari pengguna kris tahun 2024 aja naik lebih dari 217%. Pengguna BI Fast itu naik lebih dari 51%, dan pengguna BI digital juga naik terus gitu jumlahnya. Karena terus ke depan itu ya yang arahnya yang bisa kita lihat semakin banyak orang yang akan memakai bank digital. Karena kalau dilihat pertumbuhan teknologi kan terus, dan itu akan merangsang orang lebih banyak menggunakan transaksi digital. Terus kemudian perkembangan ini juga tadi kita sudah sempat bahas bahwasanya pengguna smartphone atau pengguna mobile telepon gitu yang punya smartphone yang teman-teman punya itulah gadget, itu kan sekitar 89% atau sekitar 230 juta jiwa, dan ini ke depan kan pasti bertambah lagi gitu. Nah sementara data dari World Bank, Bank Dunia itu menyebutkan bahwasanya orang dewasa di Indonesia itu yang mempunyai nomor rekening bank itu baru 52%. Artinya masih ada 48% lagi yang belum mempunyai rekening bank. Dan itu kan pasar yang sangat besar sekali untuk dimasuki. Dan bank digital ini sebagai bank yang mempunyai kemudahan dalam memberikan dalam membuat seseorang menjadi customer tanpa harus pergi ke cabang, itu kan bisa gitu untuk membuat ini sebagai pasar mereka gitu. Jadi mendukung orang-orang lagi yang belum punya rekening itu untuk masuk, dan itu jumlahnya besar sekali. Jadi kemungkinan sih ya semakin tahun nanti akan semakin banyak gitu. Termasuk tadi pertanyaan mengenai tentang inklusi terhadap orang-orang yang ada di misalnya daerah T3T itu ya, terdepan, terluar, dan terdalam, apa tertinggal. Ya, pokoknya 3T gitu kan. Ya, apakah yang bidang bank digital itu bisa itu untuk masuk ke sana memberikan inklusi keuangan kepada orang-orang yang ada di daerah itu? Jawabannya kan tergantung daripada infrastruktur yang ada. Karena kan salah satu tantangan dari bank digital ini adalah tentang internet dan infrastruktur teknologi gitu. Jadi kalau selama ada internet, selama ada device-nya ada, kita bisa mengakses. Tapi kalau tidak ada internet atau tidak ada infrastruktur yang mendukung itu kan tidak bisa gitu. Kamu misalnya punya uang 3 juta dolar atau bukan 3 miliar lah taruhlah di bank si bank lah taruhlah. Terus kamu tidak punya cash gitu. Terus kamu pergi ke pedalaman yang di situ tidak ada internet. Uang kamu berguna nggak di situ? Kan enggak. Ya, jadi kan itu salah satu hambatan daripada penyebaran bank digital ini. Pemerintah konsisten membangun infrastruktur sih diharapkan nanti lebih banyak lagi daerah-daerah yang bisa dimasuki internet, atau kalau bisa ya semua daerah di Indonesia itu bisa termasuk ke internet. Jadinya nanti itu akan mendukung dari penyebaran bank digital, digital banking juga, dan tentu akan membuat inklusi daripada keuangan itu menjadi lebih baik lagi. Bagaimana sih menurut Bapak itu cara bank digital itu membangun kepercayaan kepada masyarakat yang terutama yang masih ragu kayak terhadap keuangannya berbasis teknologi? Tertarik dulu untuk menjadi nasabah, dan itu dilakukan oleh bank digital dengan banyak cara. Salah satunya adalah memberikan tadi bunga yang tinggi. Tuh ada yang 4%, ada yang 3%. Terus kemudian mereka juga memberikan banyak biaya-biaya itu rendah di bank digital gitu Pak. Misalnya di bank digital itu ada yang biaya adminnya itu tidak ada. Kosong kan biaya adminnya. Kalau misalnya teman-teman di sini pakai bank yang umum itu kan ada biaya admin 15.000, 10.000 atau 20.000 gitu ya. Dan itu kalau jadi terpotong setiap bulan. Terus kemudian bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan? Itu bank digital kan modern ya, dan dia tentu saja punya sistem keamanan yang lebih modern sehingga lebih susah untuk diretas. Dia pertama menggunakan biometrik kan, pasti itu dengan sensor tangan ataupun sidik jari atau wajah gitu. Terus dia juga menggunakan OTP, jadi one time password, sekali password itu pasti juga kan. Terus kemudian mereka juga menggunakan verifikasi yang berlapis-lapis gitu, sehingga itu kan hal-hal tersebut meningkatkan keamanan daripada pengguna yang akhirnya membuat mereka itu menjadi lebih
percaya lagi terhadap bank digital. Kalau dalam konteks bisnis dan keberlanjutannya nih Pak, itu kan banyak sekali kayak bank-bank digital itu yang banyak yang belum untung gitu ya Pak. Nah itu tuh tapi tuh bank itu tuh dapat pendanaan yang besar gitu. Ya. Nah apakah ini tuh tanda pertumbuhan yang sehat atau justru mengarah ke resiko ekonominya? Gitu. Oke, jadi sama dengan banyak startup. Gitu. Banyak startup itu dia mendapatkan pendanaan besar, tapi sebenarnya belum untung, gitu. Belum mendapatkan keuntungan, bahkan seringnya itu minus. Nah, bank digital juga sama, gitu. Banyak sampai saat ini itu bank digital itu yang masih dalam, kalau bahasa ekonomi itu bakar-bakar uang, gitu. Jadi mereka mendapatkan pendanaan, mereka membakar uang untuk menarik nasabah. Jadi tujuan mereka itu di fase ini adalah untuk mendapatkan database yang lebih banyak. Itu semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak database itu kan semakin bagus buat perusahaan. Nanti dari database itu bisalah mereka kelola untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan gitu. Misalnya dari database itu diharapkan semuanya bisa untuk melakukan pay later gitu, yang akhirnya nanti pay later kan akan mendatangkan keuntungan kepada perusahaan gitu. Nah, kalau bank digital sendiri itu rata-rata masih belum ada gitu catatannya yang dilikuidasi yang bangun, dan mereka itu kan banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan besar kayak tadi Neocommerce itu kan di backup sama Alibaba yang merupakan salah satu konglomerasi sangat besar sekali di dunia gitu kan. Itu kan berarti wah, kita bisa yakin nih kalau bank digital ini Neocommerce itu bahwasanya bank ini tidak akan mudah untuk jatuh karena backingannya itu sangat besar gitu. Tidak mungkin Alibaba membiarkan si bank Neocommerce ini akan jatuh dengan mudahnya gitu. Sama dengan Bank Jago. Bank Jago di backing sama Gojek dan Tokopedia gitu. Jadi ya sangat susah gitu untuk Bank Jago ini untuk jatuh karena backingannya kan besar gitu. Nah itu kita bisa lihat dari situ. Nah untuk menjawab tadi apakah ini akan berdampak buruk pada ekonomi? Selama dampak yang dihasilkan itu bagus, itu menurut saya masih bagus-bagus saja gitu. Selama lebih banyak masyarakat itu mendapatkan manfaat, lebih banyak transaksi yang dibuat gitu. Kalau semakin banyak transaksi yang dibuat kan berarti pertumbuhan ekonominya akan semakin bagus gitu kan. Karena kan kalau kita lihat GDP kita itu faktor utama terbesar penyumbang GDP itu adalah faktor C atau faktor consumption gitu. Nah, semakin banyak orang melakukan transaksi, semakin banyak orang berkonsumsi, melakukan konsumsi itu kan berarti akan menunggu semakin menyumbang kepada GDP kita, artinya akan semakin menumbuhkan ekonomi. Gitu. Jadi pembahasan kita kali ini menarik mengenai tema bank digital dengan Bapak Suyono dan rekan saya Hanifah. Mungkin cukup sekian apa yang kita sampaikan podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.